saya Henny Timbasona, kelas B Teologi Angkatan 22, Nirim 20-29-081. Jadi saya mengambil salah satu tokoh dari buku Seni Memahami, yaitu Hans-Georg Gadamer. Nah, Hans-Georg Gadamer yang merupakan seorang mahasiswa Heidegger yang di semester musim panas tahun 1923 ikut mendengar kuliah Heidegger yang membahas tentang hermeneutika faktisitas. Dan Gadamer ini lahir di Marburg pada tanggal 11 Februari 1900, yang dimana ayahnya adalah seorang profesor dan peneliti di bidang ilmu kimia. Kehidupan keluarga Gadamer tidak diwarnai dengan iman Kristiani. Meskipun mereka mengaku Protestan, tetapi mereka mengikuti agama akal budi. Dan Gadamer dan ayahnya memiliki perbedaan, yang dimana Gadamer ini menyukai filsafat, sehingga ayah Gadamer ini tidak pernah merestui karir Gadamer. Tetapi karena perjumpaannya dengan Heidegger, maka Gadamer makin memahami tentang filsafat, dan Heidegger juga meyakini ayah Gadamer bahwa anaknya ini akan memiliki karir yang cemerlang dalam filsafat. Dan pada tahun 1949, Gadamer pindah ke Universitas Heidegger dan bekerja di situ sampai ia meninggal. Gadamer meninggal pada tanggal 13 Maret 2002 pada usia 102 tahun. Kita telah mengetahui bahwa Gadamer berada di bawah pengaruh Heidegger sama seperti Bultmann, dan mereka mengembangkan pemikirannya dengan arah mereka sendiri. Konsep Gadamer tentang memahami, yaitu Grundin, dengan tepat mencirikan upaya Gadamer sebagai revitalisasi. Konsep memahami, hermeneutika, Schleiermacher dan Dilthey sedikit banyak meminati filologi dengan fokus pada makna teks dan intensi penulis, dan hal tersebut ditinggalkan pada Heidegger dengan menempatkan memahami dalam konteks eksistensial manusia. Tetapi Gadamer berbeda, yang hermeneutika, Schleiermacher dan Dilthey sedikit banyak meminati filologi dengan fokus pada makna teks dan intensi penulis, dan hal tersebut ditinggalkan pada Heidegger dan menempatkan memahami dalam konteks eksistensial manusia. Tetapi Gadamer berbeda, yang dimana melakukan revitalisasi dengan mengalihkan proses memahami kembali pada teks, dan Gadamer masih tetap bergerak di dataran ontologis seperti Heidegger. Konsep Gadamer tentang memahami sebagai kesepahaman itu disepakati oleh Grundin, tetapi hal itu tampak jelas dari kata Jerman yaitu Verstehen, yang artinya memahami, yang sudah mengandung pengertian sich verstehen yang artinya saling memahami, atau Verständigung atau persetujuan. Seperti kalau kita mendengar orang berkata, kami sudah saling memahami, kita dapat mengerti bahwa mereka sudah sepakat atau sepaham. Kesepahaman atau yang dimaksud oleh Gadamer ini lebih sebagai suatu pra-pemahaman atas sebuah teks. Jadi ketika seorang pembaca membaca buku De Commun Manifesto, tentu ia memiliki pemahaman lebih dahulu atas konsep-konsep di dalam buku itu yang kurang lebih sama seperti yang dimiliki oleh penulis di buku De Communis Manifesto. Cukup logis bahwa kesepahaman menurut Gadamer ini tidak lain daripada apa yang ia sebut horizon pemahaman. Di sini jika kita membandingkan konsep pemahaman Gadamer dengan pemikiran para pendahulunya, kita dapat mengapresiasi keunikan konsep pemahamannya. Pertama-tama, Gadamer menarik garis yang jelas dengan pandangan Schleiermacher dan Dilthey. Mereka percaya bahwa baik pembaca maupun penulis memiliki pemahaman tentang konsep-konsep tertentu, dan bahwa pembaca secara langsung mengintervensi makna teks sehingga maknanya tidak dapat sepenuhnya dipahami.
Menurut penulis, niatnya diimbangi melaksanakan pemahaman juga berarti perpotongan atau perpaduan antara visi penulis dan pembaca. Dan perpaduan ini juga berarti bahwa makna asli penulis tidak dapat direproduksi karena pembaca juga menafsirkannya sesuai dengan visinya sendiri. Jadi kedua, Gadamer juga menjaga jarak kritis dari gurunya sendiri, yaitu Heidegger, yang memahami konsep dimensi praktis dan eksistensial desain. Menurut Gadamer ini, pemahaman sebagai pemahaman menunjukkan peran Bitsein atau hidup bersama, tidak hanya secara eksistensial tetapi juga secara epistemologis, seperti yang terlihat pada tradisi dan otoritas. Gadamer menggunakan konsep pemahaman sebagai pemahaman untuk mengarahkan hermeneutika kembali ke teks dari pertanyaan eksistensial desain. Terakhir, kita perlu mengambil kesimpulan mengenai implikasi filosofis dari pandangan Gadamer mengenai pemahaman akibat peleburan. Jika cakrawala pemahaman terus bergerak dan pemahaman merupakan hasil peleburan cakrawala, maka kebenaran tidak hanya bersifat historis, yaitu bergerak dalam ruang dan waktu, tetapi juga mustahil mencapai kebenaran final dan mutlak. Pandangan ini juga berasumsi bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang harus ditemukan, seolah-olah kebenaran yang utuh sudah ada dan menunggu untuk ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan. Menciptakan kata tersebut tidak berarti penemuan, misalnya melalui retorika, melainkan mengacu pada praktik otoritatif dan tradisional yang dijawai dengan visi hermeneutik yang menghasilkan kebenaran. Kebenaran muncul dari hubungan kompleks antara tradisi dan otoritas yang menjadi ruang lingkup pemahaman kita. Di sini para kritus dari Gadamer bahwa cenderung berpikir bahwa ia terjerumus ke dalam relativisme dan epistemologis. Gagasan bahwa kebenaran tidak bersifat universal tetapi bervariasi tergantung pada konteks yang berbeda. Jadi hermeneutika Gadamer ini yaitu dia lebih kepada teks. Contohnya pada buku ini penulis memiliki pemahaman, kemudian dia menulis buku ini dan pembaca juga tentu memiliki pemahaman setelah membaca buku ini, tetapi pembaca bukan memiliki pemahaman berbeda dengan penulis, tapi maksudnya di sini pembaca memiliki suatu pemahaman tetapi tetap juga berpatokan kepada penulis pada buku ini, dan jadi teks ini adalah sebagai hermeneutika Gadamer, sebagai patokan Gadamer. Nah, dalam kehidupan Gadamer kita juga bisa belajar bahwa walaupun keinginan orang tua kita, keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan orang tua kita harus tunjukkan bahwa apa yang menjadi keinginan kita ini harus kita tunjukkan bahwa itu akan tercapai. Seperti Gadamer, yang dimana Gadamer ini lebih suka kepada filsafat dan itu ayahnya sangat tidak menyukainya, dan Gadamer menunjukkan bahwa dia akan menjadi orang yang sukses ke depannya, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Jadi sekian hasil pemaparan materi saya tentang Hans-Georg Gadamer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Shalom dan selamat pagi.